Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayullamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil 'arifin wa amata an bawatihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustadzah, ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Abror yang dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan zikir-zikir, bacaan Quran, wirid yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang sholat jamaah di halaman 225. Ada satu pasal baru tentang syaratnya berjamaah atau syaratnya menjadi makmum. Sebelum saya lanjutkan, kemarin ada PR dari ibu-ibu buat saya. Ini luar biasa, gurunya yang dikasih PR, bukan muridnya. Bagaimana hukumnya jika seorang makmum tidak mengetahui perpindahan imam atau pergerakan imam karena lampu mati misalnya gitu, atau karena satu hal yang lain yang menyebabkan makmum ini nggak tahu apakah imam sudah bangun dari sujudnya misalnya atau belum. Maka jawabannya, kalau terjadi seperti ini, maka makmum memperkirakan. Jadi kira-kira sujud umumnya orang itu seberapa lama. Misalnya sujudnya seberapa lama, misalnya seukuran bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini seukuran ini dia sudah baca, tapi kok imam nggak bangun-bangun, maka bangun, nggak apa-apa dia bangun. Terus kalau ternyata imam belum bangun, maka tunggu di situ, tunggu di gerakan itu, jangan balik lagi. Nah, apakah yang seperti ini hukumnya haram? Kemarin kita sempat bahas bahwa mendahului imam hukumnya haram. Apakah yang seperti ini haram karena alasan ada mati lampu tadi atau dengan sebab-sebab yang lain, nggak tahu perpindahan imam? Maka tidak haram karena memang kondisinya kondisi yang darurat. Darurat tidak apa-apa, tidak haram. Begitu juga sampai mendahului imam dua rukun. Kita tahu sebagaimana pembahasan dalam bab jamaah ini, mendahului imam sebanyak dua rukun dengan sengaja maka hukumnya batal. Dengan sengaja imam masih baca Fatihah berdiri tapi dia udah i'tidal, dia udah sujud, berarti mendahului imam dengan sengaja, batal salatnya itu makmum. Bukan cuma batal pahalanya jamaah, tapi batal salatnya makmum kalau dengan sengaja. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, pertanyaan kemarin Bu, kalau mendahului imam sampai dua rukun bagaimana? Kalau kondisinya tidak sengaja seperti keadaan yang disebutkan kemarin itu, mati lampu, ya, mati lampu,
nggak kelihatan juga di tangga itu, kalau seperti itu maka tidak membatalkan sholat. Jadi darurat dulu, ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat itu bisa menghilangkan atau membolehkan yang tadinya dilarang, yang tadinya haram. Kalau darurat jadi nggak haram. Ada orang di hutan, dia nggak makan beberapa hari, nggak makan, tapi yang ada di sana babi. Bagaimana hukumnya babi untuk orang ini? Maka tidak haram karena darurat, asal jangan nambah sampai tahap lagi, jangan. Nah setelah itu ada makan yang lain wajib ditinggalkan. Jadi ini keadaan darurat, ini bisa memperbolehkan yang tadinya haram. Demikian juga pada pertanyaan itu, yang tadinya haram mendahului imam itu tidak haram, tidak dosa karena memang darurat keadaannya. Imamnya di atas, makmumnya di bawah misalnya, kemudian tidak terdengar karena mati lampunya, maka seukuran umumnya orang baca bacaan sholat, bangun aja makmum, nggak apa-apa, dan itu tidak membatalkan sholat. Nah yang berikut ini juga lebih lengkap tentang syarat-syarat sholat jamaah. Kita yang sebagai makmum harus mengetahui syarat-syarat ini di halaman 235 ya, maaf, 235. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul iqtidai adamu taqaddumihi ala imamihi biaqibin wa niyatul iqtidai bil imamil hadiri ma'a taharrumin wa syurita fi jumu'atin imamatin ma'ahu niyatu imamatin ma'ahu. Syurutul iqtidai, syarat mengikuti imam, syarat menjadi makmum atau bermakmum, ada mutaqaddumihi, adalah tidak mendahului imam ala imamihi, tidak mendahuluinya makmum ala imamihi, atas imamnya, tidak mendahului dalam hal apa? Biaqibin, dalam posisi tumitnya. Aqib itu tumit, dalam posisi tumitnya. Satu. Yang berikutnya wa niyatul iqtidai, dan niat menjadi makmum, harus sebut makmuman atau menyebut iqtidaan bil imamil hadiri, dengan imam yang ada atau yang hadir di tempat sholat itu. Ma'a taharrumin, niat ini beserta takbiratul ihram. Wa syurita, dan disyaratkan fi jum'atin, dalam sholat Jumat disyaratkan niyatu imamatin, niat menjadi imam, ma'ahu, bebarengan dengan takbiratul ihram. Wahia sunnatun, dan niat imamah, niat menjadi imam ini sunnatun, sunnah fi ghairiha, dalam selain sholat Jumat. Sampai situ dulu titik. Ini beberapa syarat menjadi makmum. Kita yang jadi makmum, ibu di rumah, suami jadi imam, ibu jadi makmumnya, maka harus mengetahui syarat-syarat menjadi makmum. Yang pertama, syarat menjadi makmum dianggap sah sholatnya, dan kalau tidak memenuhi syarat ini tidak sah sholatnya. Yang pertama, tidak mendahului imam dalam posisi, tidak mendahului imam dalam posisi berdirinya. Mendahului imam itu ada dua hal, Bu. Ada mendahului imam posisinya, ada mendahului imam dalam gerakan atau rukun. Kalau mendahului imam dalam rukun, ini masih belum membatalkan, kecuali kalau dua rukun. Mendahului imam ini satu rukun, ini hukumnya haram tapi tidak membatalkan. Contoh, mendahului imam, imam masih baca Fatihah, makmum udah Allahu Akbar rukuk, haram hukumnya, tapi nggak batal walaupun mendahului. Kalau ngebarengin gimana? Membarengi makruh. Imam Allahu Akbar, dia ngikut aja pokoknya ditempel terus kayak dulu Metro Mini, Bu. Rapat terus, rapat Allahu Akbar, sami Allah. Nah yang begini makruh. Tapi kalau mendahului imam satu rukun, haram.
imamnya baru i'tidal Rabbana lakal hamdu, dia udah turun aja Allahu Akbar, makmumnya haram, tidak batal. Tapi kalau mendahului imam 2 rukun dan ini tidak dalam keadaan darurat tadi, ini sengaja, maka bisa batal salatnya. Nah, yang kedua ada mendahului imam posisi. Mendahului imam dalam posisinya, di sini disebut kata akib. Akib ini tumit. Mendahului imam dalam posisi si imam, maka makmum ini batal salatnya. Batasannya apa? Batasannya tumit. Ibu tahu tumit? Tumit tuh yang buat ngegejik. Tumit posisinya biakibin dengan tumit. Jadi posisinya tumitnya makmum tidak boleh mendahului tumitnya imam. Karenanya kalau sholat jamaah di awal makmumnya cuma saya sendiri misalnya, imamnya anak saya, apa-apa imam sama anak boleh, imamnya anak saya, maka saya harus ambil posisi nggak usah terlalu jauh. Ini imam kiblatnya sana, ambil aja di sampingnya, mundur dikit biar kelihatan kalau tumit kita, tumit makmum ini lebih mundur dibanding tumit imam. Batasannya apa Bu? Tumit, batasannya tumitnya harus ya mundur lebih sedikit, boleh juga mundur agak banyak boleh juga, tapi jangan terlalu jauh, minimal 3 diro. 3 diro itu 3 hasta, 1, 2. Nah ini udah pas nih, karpet udah pas, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti nggak enak kata orang, tuh imam mama makmum agak akur itu. Jauh-jauhan. Kalau sunnahnya kalau di masjid yaitu tadi jangan terlalu jauh jarak antara imam dengan makmum. Kalau di selain masjid malah bisa membatalkan kalau terlalu jauh. Rumahnya gede, imamnya ada di pagar, makmumnya di dapur. Bukan di masjid, batal. Tapi kalau di masjid boleh. Di masjid selama masih dalam satu bangunan masjid itu masih boleh, cuma makruh aja. Makruh bagusnya itu paling jauh 3 diro atau sekitar 120 cm lah jaraknya. Jadi mundur sedikit, makmum itu harus mundur atau mundur kalau mau banyak 120 cm itu, jangan lebih dari itu. Nah, bagaimana kalau mendahului imam? Batal. Jadi jangan sampai seorang makmum mendahului imam dalam posisi berdiri. Kalau mendahului imam dalam rukun tadi masih haram aja, nggak batal. Tapi kalau mendahului imam dalam posisi maka batal seketika juga, nggak boleh. Ini kalau posisi contoh tadi, kalau posisi imamnya berdiri, makmumnya berdiri, sama-sama berdiri. Nah, bagaimana kalau makmumnya sholatnya duduk? Batasnya apa Bu? Apa? Bangku. Iya, boleh bangku. Bangku itu kan tempat pantat ya. Batasnya pantat. Kalau posisinya makmum sholat dia berduduk, maka batasnya adalah pantatnya. Contoh begini misalnya, imamnya di sini Bu. Ini imam saya Umi, maaf ya. Ini imam di sini, ya. Ya, imam di sini. Ini tumit imam di sini Bu. Tumit imam ada di sini. Tumit imam ada di sini. Maka yang penting saya di sini. Nah, nanti pada saya ada di belakang. Loh Ustaz, dengkulnya menurut imam dengkul, nggak apa-apa. Makanya ngaji. Ustaz, dengkulnya panjang banget, emang dengkul saya panjang. Yang penting di pantatnya. Pantatnya jangan jangan duri imam. Ini kalau posisinya cuma berdua, yang penting pantatnya ini nggak boleh mendahului itu imam. Kalau imamnya duduk juga, ya posisi pantat makmum tidak boleh mendahului pantat imam. Ini adalah posisi duduk. Apalagi sholat selain duduk? Tidur miring, ya. Belum pernah coba buat sholat tidur. Ya, jajal ilmu. Iya, sholat tidur miring itu kalau kiblatnya salah tidur begini Bu. Pasti pakai pulas ini. Jadi begini, tidur miring terus begini. Nah, posisinya lambung, posisinya adalah perut kita, jangan mendahului perut imam. Kalau imamnya di sini, ya tidur miring seperti ini. Jangan terus di depan sini.
Kalau depan kan takutnya ini imam di sini, imam di sini, terus dia baring atau tidur sendiri berbaringnya di depan imam, tumitnya di belakang ini. Nah, dulu imam tuh, tumit saya kagak, bukan itu ukurannya. Paham ya Bu ya? Bukan tumit. Kalau dalam posisi tidur miring, maka yang jadi patokan jangan menerima adalah perutnya ini. Terus salat apa lagi Bu? Tidur miring udah, telentang. Iya enggak ini loh. Kalau nanti ada orang sakit kan itu jadi tahu. Ya. Sebenarnya tidur telentang itu haram. Ya mungkin ya. Haram Bu tidur telentang. Jangan kentang, sendok gitu loh nggak boleh. Ini celentang, maksudnya celentang itu apa bahasa Indonesianya? Celentang. Kalau posisi celentang, patokannya telapak kaki. Jangan sampai telapak kaki makmum yang sholat jamaah celentang ini mendahului imam. Jadi patokannya adalah bukan mata kaki, telapak kaki. Patokannya adalah telapak kaki. Nah, ini syarat pertama, makmum nggak boleh mendahului posisi imam, nggak boleh mendahului posisi imam, batal seketika itu juga. Ini pentingnya posisi, ya posisi makmum, ya namanya makmum harus di belakang, imam, ya namanya imam harus di depan. Kemudian yang berikutnya, syarat menjadi makmum harus ada niat iktidaan atau niat makmumam dengan imam yang dimaksud dalam takbiratul ihram, saat takbiratul ihram. Jangan lupa ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kita usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman. Syaratnya harus ada itu, atau imaman. Iktidaan atau iktidaan. Buat makmum wajib niat makmuman atau iktidaan. Di situ ada kata-kata iktidah. Iktidah itu artinya ngikut. Iktidaan billahi ta'ala. Kalau tidak niat dalam takbiratul ihram, tidak niat makmuman, tidak niat iktidaan, maka dia sholatnya sholat sendiri jadinya. Tidak dapat pahala jamaah. Tidak jadi pahala jamaah, ya sholatnya kayak sholat sendiri aja. Dan cukup menyebutkan makmuman lillahi ta'ala, nggak perlu dirinci. Kalau dirinci khawatir salah. Makmuman lil haji ma'i. Iya, sah nggak? Sah, boleh Bu. Cuma khawatirnya kalau salah, ya jamaah dia jadi makmumnya jauh dekat tempat sendal, imamnya kayaknya haji ma'i dah. Imamnya Allah dalam hatinya makmuman li haji ma'i. Ternyata yang imam Ustaz Sanawani batal. Batal. Orang sesuatu yang tidak disyaratkan disebut secara rinci, tapi dia sebut ketika salah maka bisa membatalkan. Nggak boleh, nggak usah menyebutkan secara rinci, cukup makmuman gitu aja atau iktidaan. Ini yang kedua, niat menjadi makmum ini hukumnya wajib karena dia syarat mendapat pahala jamaah. Kalau kita pengen dapat pahala jamaah waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, jangan lupa niat makmuman lillahi ta'ala atau iktidaan lillahi ta'ala. Ini dalam sholat biasa, sholat selain Jumat, raweh jadi makmum, atau sholat asar jadi makmum, harus nyebut makmuman lillahi ta'ala, iktidaan lillahi ta'ala. Sebagai makmum harus nyebut itu dalam sholat selain Jumat. Kalau sholat Jumat wajib menyebut makmuman. Yang tadi pada Jumatan Bu, suami ibu atau anak laki pada Jumatan Allahu Akbar, maka niatnya saat takbiratul ihram itu harus ada makmuman lillahi ta'ala. Dalam sholat Jumat lebih ketat lagi, makmum yang tidak mengucapkan makmuman, tidak mengucapkan iktidaan, dia nggak niat mengikuti imam, sholat Jumatnya batal, tidak sah. Karena sholat Jumat wajib berjamaah. Begitu dia nggak niat jamaah, berarti dia sholat sendirian, sama aja dia sampai rumah sholat zuhur lagi. Karena dia tidak memenuhi syarat. Jumat itu di mana-mana harus jamaah. Nah dia lupa nggak niat makmuman, maka hukumnya
batal sholat Jumatnya. Jadi dalam sholat Jumat niat makmuman atau iktidaan sebagai makmum ini hukumnya wajib dalam sholat Jumat. Ya, ada wajib dan bisa membatalkan. Tapi kalau dalam sholat selain Jumat ini hukumnya wajib cuma tidak membatalkan. Kalau orang ini tidak lupa tidak menyebutkan makmuman maka dia sekedar pahala jamaahnya nggak ada karena dia sholat sendiri. Jadi harus saat takbiratul ihram. Nah ibu-ibu sekalian, ini saat takbiratul ihram udah dibuka dengan rukun hati. Memang penting waktu takbiratul ihram itu lisan kita Allahu Akbar, hati kita sebenarnya harus madep, mantep menuju Allah itu. Waktu takbiratul ihram ibu ingatnya cakwe, Allahu Akbar panjang amat ya. Allahu Akbar, ingatnya yang lain batal, nggak boleh. Waktu takbiratul ihram udah langsung hati kita menghadap pada Allah. Aku sholat fardu asar udah harus begitu. Dari awal takbiratul ihram udah nggak inget, sholatnya batal. Ulang lagi Allahu Akbar. Nggak inget lagi, ulang lagi Allahu Akbar. Karenanya ada orang yang punya penyakit was-was. Itu biasanya orang punya penyakit was-was takbirnya bisa berkali-kali. Allah Allah yang begitu dijorokin aja. Kagetin. Itu penyakit Bu, itu. Penyakit. Jadi karena dia kurang paham, ngajinya juga kurang, akhirnya was-was jadinya. Penyakit was-was ini bisa terjadi di niat waktu takbiratul ihram, bisa juga di najis. Orang yang punya penyakit was-was ini kalau wudu bolak-balik, dia perasaan udah bersih semuanya, tapi begitu sampai keluar kamar mandi dia mulai nginjek keset, kayaknya ada najisnya dah, dia cuci kaki lagi. Nah itu penyakit yang was-was. Padahal yang meragukan harus dihilangkan. Da'ma yaribuka ila ma yaribuk, kata Rasulullah. Tinggalkan segala keadaan yang membuat engkau ragu kepada yang membuat engkau yakin. Ibu suka ragu gitu nggak Bu? Bu, kalau ibu-ibu sering pertanyaan itu, Ustadz, ada yang bunyi dari perut saya, batal nggak? Gitu ya? Ya, Bu. Itu namanya keroncongan. Kayak ada yang bunyi Ustadz, kayak ada yang bunyi dari ini, dari bawah saya, batal apa enggak? Ibu dengar nggak? Dengar. Kalau dengar batal. Kalau cuma perasaan doang enggak? Perasaan kayak ada yang bunyi enggak? Ya, bunyi perut. Bunyi perut enggak? Kalau ini bukan. Ini bunyi benar. Ya, bunyi benar. Bunyi kentut misalnya. Bunyi kentut. Bukan. Enggak, bunyi kentut. Bunyi kentut. Kayak ada yang bunyi gitu. Nah, ibu yakin enggak? Enggak. Yakin enggak? Apa ragu? Maka bukan. Bukan. Ya kalau nggak bunyi nggak batal. Tadi bau, batal. Bau, batal. Jadi kalau nggak bunyi tapi bau, batal. Yang membuat kita yakin itu kan baunya. Jadi sesuatu yang datang dan itu mendatangkan keyakinan itu jadi hukum. Tapi kalau tidak menjadikan keyakinan datang tapi dia tidak membuat kita yakin, maka nggak bisa jadi hukum. Terus hukumnya bagaimana? Hukumnya hukum kembali ke asal. Al aslu baqa'u makana ala makana. Itu kaidahnya. Asalnya apa? Asalnya kita apa? Asalnya kita wudu. Asalnya kita apa? Punya wudu, nggak batal. Nah, selama belum ada bukti, belum ada sesuatu yang datang atau peristiwa yang meyakinkan, maka pakai hukum asal bahwa hukum kita punya wudu, hukum kita tidak batal selama belum ada yang meyakinkan. Nah kalau sudah ada yang meyakinkan seperti tadi bau, bunyi keluar, bukan bunyi perut tapi bunyi keluar, itu sudah meyakinkan, batal. Kadang-kadang ibu-ibu suka tanya perasaan doang. Nah kalau perasaan enggak, jangan dianggap perasaan. Ini ya, nahan, nggak apa-apa boleh kalau sudah dalam keadaan sholat.
Kalau ibu dalam keadaan sholat, kemudian pengen buang angin, ditahan nggak apa-apa. Tidak makruh. Yang makruh itu kalau belum sholat ditahan. Udah ketahuan waktu sholatnya masih panjang, tapi dia sholat ditahan aja. Kalau belum sholat, maka ibu tetap lanjutin sholat makruh. Tapi kalau udah dalam sholat, awalnya mah nggak kebelet, begitu dalam sholat terus kebelet atau pengen kentut, tahan nggak apa-apa, tidak makruh, boleh. Yang makruh itu kalau di luar sholat. Di luar sholat itu sholat dalam keadaan kebelet, nahan kentut atau nahan pipis, kemudian dalam keadaan lapar, itu makruh jika waktunya masih panjang. Jadi bagaimana kalau waktunya masih panjang? Tuntaskan dulu. Kalau waktunya masih panjang, tuntaskan dulu. Nggak apa-apa nggak ikut jamaah, nggak apa-apa nggak ikut. Yang penting udah tuntas baru masuk ke sholat dalam keadaan lapang. Jadi udah nggak ada tanggungan apa-apa. Begitu juga dalam keadaan lapar. Ibu lapar banget, udah jam 12 siang, udah sayur asem wanginya banget sama ikan peda. Jam 12 kan masih panjang tuh waktu zuhur, ada kepenginan makan, maka tetap sholat makruh. Pasti waktu walad dolin ikan peda, pasti itu ingatan. Terus bagaimana kalau ibu tetap sholat dalam keadaan pengen makan, lapar dan pengen makan, makruh. Jadi gimana? Makan dulu. Makanya saya suka bilang sholat itu nomor 2. Kondisinya lihat-lihat dulu Bu, maksudnya. Atau di rukun Islam memang nomor 2 sih. Yang pertama syahadat. Ini keadaan-keadaan di mana kita harus mengikuti imam. Jadi syarat yang pertama itu tadi harus tidak boleh mendahului imam dalam posisi. Kemudian yang kedua harus niat makmuman, niat iktidaan. Bahkan dalam salat Jumat, makmum salat Jumat wajib menyebutkan makmuman, wajib menyebutkan iktidaan. Nah sekarang kita beralih ke imam. Niat imaman atau iktidaan, niat sholat berjamaah atau niat sholat menjadi imam, ini hukumnya sunnah buat si imam. Hukumnya sunnah buat imam. Kalau buat makmum hukumnya wajib. Makmum kalau mau dapat pahala jamaah wajib sebut makmuman, wajib sebut iktidaan. Kalau imam nggak wajib. Imam dalam sholat jamaah dia tidak wajib menyebutkan imaman lillahi ta'ala, nggak wajib menyebutkan iktidaan lillahi ta'ala, karena otomatis dia sholat sendiri misalnya Allahu Akbar sholli fardan ada lillahi ta'ala Allahu Akbar, nggak niat imaman, di belakang ada yang ikut, otomatis dia dapat pahala jamaah. Jadi imam tidak wajib menyebutkan imaman atau iktidaan. Imam tidak wajib niat saat takbiratul ihram, niat menjadi imam tidak wajib. Kecuali imam Jumat. Nah, imam Jumat kudu tahu nih. Imam Jumat di sini nggak ada yang jadi imam Jumat sih ya? Iya, imam Jumat tuh wajib menyebutkan imaman. Allahu Akbar, ini imam Jumat harus usolli fardhu jumuati rakaataini mustaqbilal kiblati imaman. Imam Jumat enggak baca imaman, sholatnya imam batal, satu masjid batal semuanya. Batal semuanya. Karena kan Jumat wajib apa? Wajib jamaah. Begitu imam tidak niat imaman, berarti dia tidak memposisikan diri sebagai imam. Ya makmumnya berarti ikut kepada orang yang tidak sah sholat Jumatnya. Karena dia menggantungkan sholat kepada orang atau kepada imam yang niatnya aja dia tidak sah. Karena niat sholat Jumat harus jamaatan, harus imaman atau harus iktidaan. Ini dalam sholat Jumat seorang imam wajib menyebut imaman. Tapi kalau dalam sholat sunnah enggak. Sholat wajib selain Jumat maksud saya. Sholat wajib selain Jumat maka imam tidak wajib. Ini syaratnya lah Bu. Iya, Bu Ajida ada pertanyaan. Jadi harus ya menyebutkan imaman atau iktidaan dalam sholat Jumat. Tapi kalau tidak boleh seorang imam Allahu Akbar cukup gitu aja. Nanti setelah itu ada yang ngikut maka dia otomatis dapat pahala jamaah.
Salat tarawih sama, salat tarawih seperti salat selain Jumat. Imam boleh menyebutkan imaman, boleh enggak. Tapi makmum kalau mau dapat pahala salat tarawih harus makmuman. Harus. Tapi kalau Idul Fitri itu ada sama hukumnya. Seperti salat selain Jumat. Imam tidak wajib menyebutkan imaman. Makmum, tapi kalau mau dapat pahala jamaah salat Idul Fitri, makmum wajib menyebutkan makmuman. Jadi hukumnya hanya dibagi dua, salat Jumat dan salat selain Jumat. Kalau selain Jumat tidak terlalu ketat, imam boleh nggak menyebutkan makmuman, makmumnya boleh nggak menyebutkan makmuman, tapi nggak dapat pahala gitu aja, tetap sah. Tapi kalau mau dapat pahala salat jamaah, maka wajib menyebutkan makmuman. Salat Jumat lebih ketat. Ini pentingnya imam Jumat. Ya salat seminggu sekali doang nggak sah lagi. Iya sayang. Wa ilmuhu bintiqalatil imami wajtima'uhuma bimakanin walau kana fi bina'aini syirita adamu hailin wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dikurangnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.